Agen hayati yang dapat kita gunakan adalah parasitoid. Parasitoid merupakan organisme yang hidup di luar atau di dalam tubuh organisme lain yang berukuran lebih besar yang berperan sebagai inang dari parasitoid tersebut. Parasitoid dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ektoparasitoid, yaitu parasitoid yang semasa siklus hidupnya berada di luar tubuh inangnya, yaitu menempel pada tubuh inang. Contohnya, Sansometes spesies yang memarasit Propolis spesies. Lalu yang kedua ada endoparasitoid, yaitu parasitoid yang berkembang di dalam tubuh inangnya. Contohnya Whitmansia bicolor yang memarasit telur Sesapa spesies. Berdasarkan fase tumbuh inang diserang, parasitoid dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama parasitoid telur, itu parasitoid yang meletakkan telur pada telur inang. Akibatnya, telur inang tidak menetas. Parasit yang menyerang inang pada fase telur bersifat endoparasit. Contohnya Anagus optatus yang memparasit urin coklat. Jadi parasitoid telur adalah parasitoid yang memparasit inangnya pada saat inang tersebut berada pada stadium telur. Lalu yang kedua ada parasitoid larva. Parasitoid larva yaitu parasitoid yang meletakkan telur pada larva inang. Akibatnya larva inang gagal menjadi pupa. Parasit yang menyerang inang yang berada pada fase larva atau ulat, contohnya Aphanteles erionotae yang memparasit larva penggulung daun pisang. Lalu yang ketiga ada parasitoid pupa. Parasitoid pupa yaitu parasitoid yang meletakkan telur pada pupa inang, sehingga pupa inang gagal menjadi imago. Parasit yang menyerang inang yang berada pada fase pupa atau kepompong, contohnya Aupius spesies yang memparasit kepompong lalat buah. Lalu yang terakhir ada parasitoid imago, yaitu parasit yang menyerang inang yang berada pada fase imago atau serangga dewasa. Contohnya Aphytis rhizompali yang memparasit Astidiotus destructor. Penemuan habitat inang merupakan tahap awal dalam parasitoid melakukan seleksi inang. Penemuan habitat inang ini biasanya dipandu oleh rangsangan jarak jauh yang dihasilkan oleh tumbuhan inang dari serangga inang dan oleh serangga inang itu sendiri. Misalnya, Nasania vitripenis hanya tertarik pada bangkai yang ada lalatnya yang merupakan serangga inangnya. Penemuan habitat inang ini sangat tergantung pada kondisi internal parasitoid, karena proses penemuan inang ini umumnya dilakukan oleh parasitoid betina apabila memiliki telur yang telah matang di dalam ovarinya. Apabila parasitoid telah menemukan habitat inang, tahap selanjutnya parasitoid menerima rangsangan dari serangga inang. Penemuan habitat dipengaruhi oleh bau atau oleh zat-zat kimia yang bisa menguap yang dihasilkan oleh serangga inang. Selain itu, kemampuan parasitoid menemukan inangnya ada hubungannya dengan adaptasi perilaku dari serangga inang. Mekanisme penyerangan yang dilakukan oleh parasitoid kepada inangnya yaitu induk parasitoid meletakkan telurnya ke permukaan kulit inang atau dengan tusukan ovipositornya lalu langsung dimasukkan ke dalam tubuh inang. Larva yang keluar dari telur akan menghisap cairan dari inangnya dan menyelesaikan perkembangannya. Parasitoid dapat menyelesaikan perkembangannya yang berada di luar tubuh inangnya sebagai ektoparasitoid atau sebagian besar berada dalam tubuh inangnya sebagai endoparasitoid. Siklus hidup parasitoid terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dengan penempatan telur pada inangnya. Setelah telur menetas, larva parasitoid mulai berkembang dengan memarasit inang. Larva ini akan tumbuh dan berkembang menjadi pupa di mana mereka mengalami metamorfosis. Setelah fase pupa, individu dewasa atau imago muncul dan siap untuk mencari inang baru dan melanjutkan siklus hidupnya. Durasi siklus hidup parasitoid bervariasi tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan, tetapi umumnya berlangsung pada beberapa hari hingga beberapa minggu. Peran parasitoid dalam ekosistem sangat penting, terutama pada pengendalian hama, karena mereka dapat membantu menekan populasi serangga hama secara alami. Contoh parasitoid yang pertama, Telenomus spesies. Telenomus spesies merupakan parasit kecil berwarna hitam yang memparasit telur-telur pengerek batang padi. Seekor Telenomus dapat memparasit butir telur pengerek dan mampu hidup selama 2-4 hari atau lebih lama tergantung pada ketersediaan nektar atau larutan gula.
Heterosichus maupun Telenomus dapat memarasit satu kelompok telur yang sama, tetapi tidak pada butir telur yang sama. Yang kedua ada parasitoid Trichogramma species. Parasitoid Trichogramma species betina dewasa menjadi parasit pada telur inang. Larva Trichogramma berkembang memakan embrio hama. Trichogramma menjadi kepompong dan muncul sebagai dewasa. Parasitoid ini berwarna hitam, lebih kecil dari semut, dan parasitoid ini sering muncul dari kelompok telur pengerek batang padi. Parasit ini meletakkan telur dengan mendirikan ovipositornya di antara bulu-bulu halus yang menutup telur. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang predator. Predator adalah organisme yang memakan organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya dan merupakan salah satu contoh agen hayati. Contoh predator sebagai agen hayati adalah kumbang kubah, lalat perampok, capung, belarang sembah, kumbang, serangga sejati, lala jala, agas, laba-laba, dan taurus. Predator merupakan musuh alami hama dan dapat digunakan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Predator dapat mencari mangsa dengan sendirinya dan tidak membutuhkan banyak biaya. Agens hayati atau agens pengendalian hayati adalah organisme hidup yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Selain laba-laba, beberapa contoh agens hayati lainnya adalah kepik permukaan air, kepik milit, kumbang Stachyclinea, kumbang karabit, dan capung jarum. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang capung selaku predator di agens hayati. Capung adalah salah satu contoh agens hayati yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Capung dewasa sering ditemukan di daerah aliran air, kolam, rawa, dan pertanaman. Capung dewasa berburu serangga yang sedang terbang seperti udang dan bunga. Nimfa capung hidup di air dan dapat memanjat batang tanaman yang tergenang air untuk mencari mangsa. Nimfa capung memangsa makhluk air kecil yang disebut naya. Contoh kedua agens hayati, kumbang kubah dalam mengendalikan OPT untuk mengendalikan kutu cabai. Kumbang kubah dapat digunakan sebagai predator untuk mengendalikan hama tanaman dengan cara menanam tanaman perangkap. Misalnya, menanam kacang panjang di sekeliling petak cabai. Kumbang kubah akan melimpah di tanaman kacang panjang dan memangsa kutu cabai yang menyerang kacang panjang. Setelah itu, kumbang kubah akan berpindah ke tanaman cabai dan mengendalikan kutu cabai yang menyerang tanaman tersebut. Pengendalian OPT secara hayati atau biologi adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan memanfaatkan musuh alami atau agensia pengendalian hayati. Agens hayati adalah organisme yang dapat digunakan untuk mengendalikan OPT sehingga serangga, cendawa, cacing, bakteri, dan virus dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu laba-laba. Laba-laba merupakan contoh agens hayati yang berperan sebagai predator hama tanaman. Laba-laba merupakan salah satu musuh alami yang dapat menekan populasi hama tanaman seperti barang, kutu daun, ulat gerayak, dan kupu-kupu. Dalam sehari, seekor laba-laba dapat memakan 5-15 serangga. Laba-laba merupakan predator generalis yang dapat memangsa beragam jenis hama. Beberapa jenis laba-laba yang berperan